Lagi-lagi gua atau mungkin kalian harus kehilangan konten kreator yang menemani hidup kalian dengan sedikit berbeda dari banyak konten kreator lainnya. Outdoor Boys akhirnya mengumumkan kalau dia akan berhenti nge-YouTube. Yes, hal ini diumumkan di video terakhir dia di channel dia sendiri. Hey everyone, this is gonna be my last video for a little while. You know, I've been making YouTube videos for 11 years. Ya, jadi internet harus bersedih ke beberapa hari ke depan. Kreator-kreator mulai pada berjatuhan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Emang siapa sih si Outdoor Boys ini? Kenapa internet bersedih? Emang seberapa terkenal dia? Dan kenapa ya alasan dia berhenti? Dan ya, itu yang akan kita bahas. Jadi, siapa itu Outdoor Boys? Dan kenapa tiba-tiba dia berhenti nge-YouTube? Seberapa besar penonton dia sampai kok banyak banget ya bang, gue liat di kiri kanan ngomongin dia gitu. Internet kembali kehilangan konten kreator yang menurut gua unik dan cukup OG mungkin gue bisa bilang ya, yaitu adalah Luke alias Outdoor Boys. Outdoor Boys ini sebenarnya adalah konten kreator yang dulunya itu tuh kontennya adalah tentang mancing. Oh, I had a big hit. Oh, it came up and hit it. Oh, it just popped off. Nah, abis itu dia bikin kontennya yang lebih general, nggak cuman mancing, tapi kegiatan-kegiatan di luar rumahnya. Makanya channel YouTube-nya namanya jadi Outdoor Boys. Kegiatan bocil-bocil di luar rumah, nggak lah. Kegiatan, ya itu pokoknya kegiatan touch some grass lah mungkin ya. Karena emang isi-isi kontennya tuh seperti itu. Nggak jauh-jauh dari ya mancingan lagi. There we go. We're gonna blast out some rigs for alligator gar out this direction. Well, we've got 4 carp rods. Terus bercamping. The rain has brought the bugs out, but I've got the boys out of the rain and under the tarp. Now I need to worry about food. Terus masak-masak di dalam liar. Yang adalah konten yang mungkin dideskripsikan dengan bahasa wibu sekarang adalah gua banget. Gua suka banget sama konten dia tuh, bener-bener yang kayak asik banget, nemenin banget, dan seru banget. Kenapa sih ini konten spesial buat gua pribadi ya? Mungkin kalian bisa berbeda gitu. Pertama adalah gue tuh sebenarnya pengen banget bisa jadi orang yang naik gunung, camping gitu, dekat dengan alam. Karena gue tinggal di kota yang makin sedikit alamnya gitu dan banyak banget polusinya nih. Gue nggak tahu nih polusinya bener-bener apa ya, lama-lama bisa bikin kita umurnya berkurang apa gimana sih nih? Yang dimana tuh gue rindu banget sama kayak udara adem gitu, angin sepoi, panas terik tapi masih adem gitu loh. Jadi pengen banget gue bisa beraktivitas kayak dia. Tapi jauh, susah, dan ya mungkin kalau ada kesempatan gue akan lakuin lagi. Tapi bukan berarti gue gak pernah ngelakuin ya. Jadi ya gue suka sama konten-konten camping dia. Dan satu hal lagi yang mungkin berbeda dari banyak orang gitu ya, gue gak bilang kalau gue ngomong kayak gini orang harus bilang selera lu terbaik, emang lu paling beda segini. Kayak kenapa ketika gue menyampaikan selera gue, lu pada terintimidasi gitu? Apakah memang serendah itu selera kalian? Hah? Setakut itu kalian? Hah? Oke, lanjut intermezzo aja. Jadi kayak kalau gue itu bukan berarti nggak suka ya, tapi gue tuh suka konten-konten dia karena dia kayak editingnya nggak banyak. Maksudnya tuh slow pace banget. Beda sama YouTube yang sekarang, yang dimana ya itu memang yang harus dilakuin sama banyak konten kreator. Kalau gue menyebutkannya sebagai Mr. Beast style, bukan kontennya uang yang dibagikannya, tapi kayak cuttingnya gitu, kayak dang gitu. Aku ini segala macam, drone, ganti shot lagi, ganti shot ini, set, shot zoom segala macam, subtitle yang berbeda, dang, muncul 3D model dan lain-lain. Itu adalah hal yang memang harus dilakuin sama banyak konten kreator untuk ngejaga retention penonton-penonton YouTube biar nggak nge-skip, biar nggak nge-close, biar terus dapat apa sih bahasa kemarin tuh gue lihat kayaknya dari beberapa orang yang ngerti psikologi kayak endomorph gitu, apa sih kayak kesenangan dalam visualnya gitu. Jadi kayak bener-bener happy nontoninnya, which is okay dan which is fine. Kamar gue juga seorang sosial media strategis dan konten kreator itu sendiri, gue tau emang itu yang harus lakuin. Tapi lu nggak salah ya. Tapi dia beda. Dia bener-bener editingnya itu cut to cut doang. Dia jalan ke gunung slow pace, bener-bener yang kayak tak diliatin gitu loh. Ambil kamera dari jauh, dia pakai GoPro begini, perjalanannya diliatin, nggak ngomong, cuman liatin jalanan kosong, liatin bersaljunya, proses dia masak yang lama gitu loh, nggak terlalu banyak dialog, terus ngomong lagi, nggak di-cut-cut, nggak dibikin cepet, slow pace, enak banget. Buat gue pribadi kayak adem gitu, kayak chill gitu.
Dan itu menyenangkan buat gue. Mungkin karena gue juga termasuk yang udah masuk kategori ojisan gitu ya, orang tua gitu. Jadi kayak konten dia tuh spesial buat gue karena enak banget untuk diikutin dengan santai, tenang, gak yang gitu. Don't get me wrong, sekali lagi gue juga suka kadang-kadang nontonin video contoh MrBeast dan konten-konten lain. Tapi sekali lagi ada spesial lah, gue butuh konten-konten kayak gini juga lah untuk tetap yang slow pace, yang nyantai dan lain-lain. Dia udah pensiun. Buat yang belum tahu sebenarnya dia ini apa, pramuka kah apa segala macam. Gue kurang tahu karena dia sendiri juga jarang nge-share tentang kehidupan pribadi walaupun dia nunjukin keluarganya dan lain-lain. Tapi yang gue tahu dia sebenarnya ini adalah konten kreator yang emang berangkat dari hobi. Dia ini sebenarnya punya pekerjaan. Bayangin konten kreator semodel dia aja tuh punya kerjaan asli. Lu pada langsung 100% konten kreator. Nggak salah, cuman keren banget lu bisa berani ambil resiko sebesar itu. Dia itu sebenarnya adalah lulusan hukum dan dia juga adalah pengacara. Jadi dia tuh kerjaan aslinya pengacara gitu. Dan kalau lagi liburan ya dia naik gunung, ke pantai, ke danau, mancing, masak di luar dan lain-lain. Kalau ngomongin masak tuh, makanan dia tuh kayak sederhana tapi enak banget gitu. Lu tau gak sih yang apa ya, kalau lu tahu gitu ya, ramai banget di TikTok gitu. Warm fresh bread gitu. What's better than warm fresh bread? You're right, warm fresh bread with honey butter. Is there anything better than warm fresh bread? Yes, warm fresh bread with honey butter. Pengen dimasak roti di hutan gitu terus tambahin honey butter. Kalau di sini Indomie kali. Dan ternyata yang suka nontonin konten dia, yang mungkin juga demen ngeliatin perjalanan dia, itu nggak cuman gue doang, tapi jutaan orang, lebih tepatnya belasan juta orang lainnya. Nah, dia sendiri tuh yang bilang bahwa dalam beberapa bulan aja dia baru-baru ini bisa ngedapetin 12 juta subscribers. But I'm not just talking about the time and energy I spend making YouTube videos. I'm also talking about the attention it brings. In just the last 18 months, this YouTube channel has gained about 12 million subscribers. Nah, jadi dia makin terkenal, makin populer, makin banyak yang subscribe, makin banyak yang tahu kontennya. Itu semua terjadi karena salah satu faktornya itu apa, clipper-clipper. Jadi banyak banget lah video dia berkeliaran di TikTok, di Instagram, di mana-mana gitulah. Nah, itu pentingnya clipper kalau tahu. Makanya lu buruan udah punya clipper. Gue udah bilang dari berbagai macam opportunity ya buat tuh pada konten kreator, siapin clipper, bukan kamera yang bagus. Lanjut ke dia, dan dari situ sebenarnya dia bersyukur. Jadi mungkin secara finansial juga nambah, secara popularitas juga nambah, tapi itu juga semacam salah satu hal yang bikin dia berhenti. Kenapa? Karena dia makin terkenal, privacy dia makin keganggu. Volume of fans trying to contact me, trying to take pictures with me, or just trying to come up and talk to me in public, it could be a bit overwhelming at times. Keluarga dia makin keganggu. And my wife and I, we both have real concerns about what this will do to our family if I keep growing my YouTube channel at this pace. Jadi ya kayak terkenal banget sampai susah untuk kemana-mana dengan tenang dengan keluarganya, dan keluarga juga mungkin udah kerasa cukup terusik. Nah, kalau lu pada tuh di Indonesia kayak sombong bener lu, baru ini star syndrome lu, langsung ini segala macam, langsung digituin kan biasanya kan. Nggak mau ketemu fans, padahal tanpa fans bisa apa segala macam. Dari perspektif orang yang ngefans juga, dan dalam hal ini gue juga punya fame yang juga udah banyak-banyak orang bisa nyapa gue dan minta foto gue setuju banget. Beberapa hal tuh kayak lagi pengen males diganggu gitu, dan lagi pengen tidak mau apa ya, pengen punya waktu sendiri gitu, tapi kan mesti keluar gitu, nggak di dalam rumah gitu, kayak pengen bersantai di mall let's say atau di mana gitu. Ada saatnya loh kayak pengen nggak diganggu gitu. Dan kalau gue sih masih di tahap yang pengen bilangin baik-baik gitu ya, sorry nggak bisa diganggu gitu. Dan mungkin gue nggak sebanyak dia gitu ya, yang mungkin berbondong-bondong atau gimana sampai merasa terganggu banget. Tapi ya cuma pengen tahu aja gitu dari perspektifnya bahwa kadang ada masalah lagi nggak pengen diganggu gitu. Tapi kalau misalnya lagi santai, lagi seru mah gas aja. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya gue di posisi dia yang udah banyak orang pengen foto segribennya gitu, mungkin dari bisa ngomong santai sampai nggak santai gitu. Tapi nggak tahu lah, kayaknya belum ada kejadian dia bisa nggak sesantai itu, karena dia orangnya chill banget sih menurut gue. Dan tentu privasi keluarganya yang mulai keganggu, dan yang paling penting adalah dia ngomong ini. Spent so much time focusing on me and my family and growing my business. It's time to step back and focus on helping other people for a change. Dia mau punya banyak waktu dengan keluarganya. Nge-YouTube itu bukan kebutuhan utama dia, bukan pekerjaan utama dia. Dia juga udah punya pekerjaan yang lebih proper, dan karena YouTube itu menyita waktunya juga untuk keluarganya, dan dia lebih pengen menjadi bapak yang hadir di tengah-tengah keluarganya, mendidik anaknya, nemenin anaknya. Dan ya, itu beberapa alasannya kenapa Outdoor Boys gak bakal upload video lagi. Tapi tenang, karena ternyata ada sebuah harapan. Bukan secara harapan, kayak semacam mungkin Boruto-nya, tapi in a good ways. Jadi dia kan punya 3 anak gitu kan, dan anak pertama itu pengen ikutin jejak dia menjadi seorang content creator, dan dia support banget. One thing, I've got 3 little boys who all want to be YouTubers, including my oldest son Tom, who's got his own channel, the Outdoor Tom YouTube channel.
but I want to spend more time helping him with his channel and preparing him to be an adult, which is going to be in less than 6 years. Jadi, si Luke atau Outdoor Boys itu bakal lebih sering muncul di channel anaknya untuk ngawasin dan ngebantuin anaknya membangun channel YouTube. Bukan buat dirinya, tapi buat anaknya, yaitu Outdoor Toms. For a machine you got free from a neighbor, yeah? A little help from your old man? Yep. Now we need to sell this guy. Jadi, ya kita akan lebih ngelihat Toms yang mungkin lebih jadi main karakter di sini, dan si beneran jadi Boruto dong. Terus si Luke jadi Naruto-nya yang udah jadi kades gitu ya. Dia bakal bantuin, nemenin, mungkin jadi kameramennya. Dan in a way kan itu bener-bener menjadi sebuah hal yang win-win buat dia. Jadi dia lebih bisa spend waktunya buat keluarganya. Dan kebetulan keluarganya adalah seorang YouTuber juga. Jadi kayak ya dia pindah channel aja gitu. Tapi di channel itu bukan yang dia sosok utamanya, melainkan anaknya. Dan ya semoga konten-konten anaknya juga cocok lah ya buat ojisan kayak gue. Tapi sumpah men, gara-gara ini gue jadi pengen banget naik gunung. Gue pengen banget ngerasain apa yang Outdoor Boys rasain. Impian gue mungkin salah satunya sekarang adalah, kan suka pada tanya dulu, impian lo apa yang pengen lo lakuin di tahun ini. Mungkin naik gunung bersalju kali ya, tapi mati nggak ya, aduh nggak tahu deh. Tapi pengen banget gitu ngerasain naik gunung yang super bersalju. Kayak kalau lihat di video-video dia tuh, si Luke tuh, si Outdoor Boys tuh, buset, kayaknya mati dah gue. Dia mah udah biasa tinggal di daerah nutup salju gitu lah. Kita atsui, tapi dingin dikit samui. Jadi itulah Outdoor Boys, dan itulah yang terjadi sama Outdoor Boys. Dan mari kita harapkan yang terbaik buat mereka dan keluarga. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian kayak gue nontonin Outdoor Boys juga dan nemenin hari-hari kalian biar yang lebih santai gitu? Apa video favorit kalian? Gue paling senang banget kalau dia naik gunung di tempat bersalju. Wow, itu sesuatu yang menyenangkan buat ditonton dan seru banget gitu, nemenin malam-malam gitu. Kayak ih seru ya, dingin ya, gimana dia ya, kok selamat ya. Infokan naik gunung Fuji di Jepang. Infokan gimana? Infokan. Bareng nggak kita nih? Infokan. Dan kalau kalian mau tambahin atau kritisi gue, jangan lupa di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten-konten kreator di luar Indonesia yang mungkin kalian belum tahu dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik aja tombol subscribe-nya. Buat yang belum tahu, gue upload video itu sehari satu. Jadi kalau misalnya kalian butuh video gue ngomong lagi untuk menemani hari kalian, buka aja channel gue dan coba cari-cari thumbnail mana yang belum kalian klik untuk tonton. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and warm fresh bread with honey butter. Fun fact, dia bisa bahasa Jepang.